Baik, terima kasih pimpinan Pak Kahar, Pak Dolvi, Pak Amir Uskara, begitu juga seluruh rekan-rekan Komisi 11 yang saya banggakan, saya muliakan. Demikian juga dengan Bu Menteri, Pak Wamen tidak ada ya, seluruh jajaran direksi juga yang hadir di sini. Bu Menteri, saya, Pak Prof. Hendrawan, Agung Rey, Pak Amir Uskara akan mengakhiri tugas di akhir periode ini. Harus jujur kita sampaikan, semua ada waktu, ada masanya, kita mengabdi pasti ada akhirnya. Dan hari ini pertemuan ini pasti direkam. Dan ini akan menjadi bukti satu ketika, betul yang dikatakan Kamru tadi, dan Kamru benar. Selalu ada tiga kan memang PDI Perjuangan, Pak Kamru ini memang selalu ada tiga hal terus tadi seperti itu. Nah, Bu Menteri dan seluruh jajaran begitu juga kita semua pimpinan dan anggota Komisi 11. Menurut saya kemarin tidak ikut Bu Menteri, saya harus jujur. Makanya saya tidak berani bicara, tapi karena ada saya menyampaikan ini. Saya harus jujur menyampaikan, luar biasa sebenarnya Bu Menteri dan jajaran, begitu juga pimpinan dan anggota Komisi 11 mengajukan 5 triliun ini. Kalau menurut saya LPI ini harus dibubarkan. Saya kan anggota parlemen, berhak berbicara. Harus dibubarkan. Atau digabungkan dengan BNI. BNI perusahaan terbuka. Diawasin oleh banyak hal. Menurut saya, untuk apa ada LPI ini? Toh buat problem. Dari awal didesain menjadi problem kok. Ini sudah luar biasa kalau dikasih 5 triliun pimpinan, Ibu Menteri, udah luar biasa. Menurut saya kalaupun mau dijadikan 10 triliun, sudahlah, ini dimainkan dengan BNI. Karena itu hanya apa ya? Hanya soal waktu. Nggak akan selesai penyakit itu. Nanti periode yang mendatang ini, nanti teman-teman yang akan datang, nanti Pak Charles, Bu Anies, Pak Kamru, pasti ini lagi nanti. Percaya sama saya. Itu akan terulang lagi dan nanti bla 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 diawasi oleh BPK, audit kinerja, dan lain-lain. Nah, menurut 11, begitu juga Bu Menteri, ini udah luar biasa. Kalau ini pun diambil satu kesimpulan, ini luar biasa. Ini sudah niat yang sungguh-sungguh. Tapi mau ditambahin lagi, kalau nanti terjadi permasalahan, Bu Menteri, kita semua bagaimana? Apakah kita siap di masa akan datang akan menghadapi hal ini lagi? Nah, ini yang menurut saya betul-betul lah saran dan harapan saya kepada Bu Menteri seluruh, dan begitu juga kita pimpinan dan anggota Komisi 11, mari kita berhati-hati memutuskan hal ini. Ini sudah luar biasa, ini pengertian dan juga dukungan ini sangat luar biasa. Kalau masih mau ditambahin Pak Kahar, Pak Dolvi, Pak Amir Uskara, kita semua, sudahlah, dimasukkan aja ini menjadi BNI, nanti kita kasih PMN-nya, atau yang akan datang nanti anggota DPR akan datang, itu lebih baik. Karena kenapa? Memberikan ini nanti menambahkan tidak akan menyelesaikan masalah. Pasti akan ada lagi berikutnya yang akan menjadi problem di kemudian hari. Saya rasa itu yang harus saya, bagaimana Pak Mus? Ya. Saya rasa itu harus saya sampaikan karena ini saya mengingatkan di tanggal berapa ini? 3 Juli ya, 2024. Ini sudah sangat luar biasa yang dilakukan oleh pimpinan Komisi 11 yang kemarin rapat, begitu juga dengan seluruh jajaran menteri dan jajarannya, begitu juga direksi BUMN. Mana yang memang layak kita tolong harus kita tolong. Sama kayak seperti Hutama Karya, karena memang dia harus membangun jalan tol, itu harus ditolong. No other choice. Karena kenapa? Enggak mungkin. Wong yang belum layak sudah dibangun, kan begitu. Nah, tapi itu untuk kepentingan bangsa ini ke depan. Saya rasa itu barangkali dari saya pimpinan, minta maaf kalau waktunya terlalu panjang, untuk kebaikan bangsa kita dan negara kita ke depan. Merdeka! Terima kasih. Silakan ada pimpinan, izin. Silakan. Ya. Terima kasih pimpinan dan Ibu Menteri beserta jajaran. Saya juga ingin menambahkan terkait dengan apa yang disampaikan Ibu Menteri terkait LPI ya. Dan saya sependapat juga dengan dua teman sebelumnya, dengan Pak Kamru dan Pak Eriko. Terakhir saya sependapat dengan Pak Eriko, LPI ini sebaiknya dibubarkan saja karena melihat kinerjanya dan penambahan PMN selama 5 tahun terakhir ini ternyata tidak memperbaiki kondisi LPI. Dan saya ingat ketika beberapa tahun yang lalu ketika
PMN diberikan itu saya sudah menyampaikan pendapat saya dan mungkin Bu Menteri juga masih ingat ya. Kalau kita melihat apalagi dengan kondisi fraud yang menimpa LPI ini menunjukkan bahwa PMN yang diberikan ini tidak memberikan dampak apa-apa. Bahkan aset itu tinggal separuhnya dalam 5 tahun terakhir. Kemudian laba net income mengalami kerugian hingga minus 18,1 triliun rupiah. Tidak memiliki kondisi LPI sama sekali. Jadi tambahan PMN ini yang sudah kita berikan, kalau kita lihat sekarang ini total modal termasuk PMN sudah mencapai 33 triliun. Jadi kalau sekarang ini dalam draft kesimpulan diberikan itu sudah dalam batasan ini dan kita semua yang ada di Komisi 11 ini sebetulnya sangat bagaimana ya. Jadi kalau terhadap ini, kalau menurut saya tidak bisa, pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Pak Dolby. Terima kasih, Ketua. Jadi LPI ini dibentuk dengan undang-undang. Jadi kalau tadi ada usul membubarkan agar nanti dimasukkan dalam prolegnas fraksinya untuk merevisi atau apalah terhadap undang-undang LPI ini. Selama itu belum ada, maka kita harus melaksanakannya. Nah, dalam melaksanakan undang-undang ini, kita tentu tidak menutup mata terhadap kinerja LPII. Dan kita dijanjikan bahwa ini LPII New Edition yang kita harus beri kesempatan. Tapi kalau kita lihat kepentingan praktisnya, Bu Menteri, ini dikasih September baru cair. September, Oktober, November, Desember. Apakah 4 bulan mau diserap 10? Kan tidak. Maksudnya biar kita berproses. Audit kinerja kita dapatkan. Nanti kita lihat ke depan. Mungkin nanti salah satu kalau dari audit kinerja itu kita lihat ternyata bisnis model yang baru ini bisa memberikan keberlanjutan. Tinggal pemerintah nanti ajukan lagi di 2025 yang akan dibahas di September. Kan bisa begitu, Bu. Jadi tidak ujuk-ujuk gitu. Kita lihat dulu audit kinerja, bisnis dari audit ini nanti kita lihat apakah memang bisa memberikan keberlanjutan kinerja LPII. Ternyata terburuknya misalnya tidak. Nah, tinggal nanti salah satu fraksi kalau memang mau dibubarkan usulkan dalam prolegnasnya masing-masing untuk memasukkan revisi undang-undang ini. Kan begitu. PKS belum masukkan, PDI Perjuangan belum masukkan, Gerindra belum masukkan. Karena belum memasukkan di dalam prolegnas kita wajib melaksanakan undang-undang ini. Nah, oleh karena itu Bu Menteri, ini 5 ini kita sudah mempertimbangkan, memberi kesempatan kepada komitmen New LPII dengan disertai audit kinerja dan bisnis modelnya. Supaya kita punya keyakinan bahwa New LPII ini bisa memberikan keberlanjutan kinerja keuangannya. Gitu Bu Menteri. Jadi kan kalau memang dirasa penting nanti Bu Menteri September ajukan lagi. Kalau sudah yakin dengan audit yang dilakukan oleh internal Kementerian Keuangan, kami yakin dengan audit yang kami lakukan melalui BPK. Gitu Pak. Jadi Saya setuju Pak. Saya setuju, betul. Karena itu juga yang menjadi pemikiran kita di Kementerian Keuangan. Jadi nanti kita lihat untuk kinerja LPI dilakukan. Kita mungkin nanti akan meminta adanya suatu meng-hire untuk melihat bisnis modelnya. Kalaupun itu bukan skopnya BPK. Dan kita secara objektif saja melihat Pak. Karena buat saya juga ini bukan sesuatu keputusan yang mudah juga untuk memasukkan uang negara di dalam LPI. Jadi untuk memberikan juga suatu kesempatan yang adil, manajemen membenahi, melihat, kemudian diaudit dan bisnis modelnya apakah memang bisa berlanjut sesuai dengan mandat undang-undang seperti yang dikatakan Pak Kamru. Dan nanti kita akan lihat sama-sama kalau memang tidak bisa ya undang-undangnya diubah, termasuk tadi yang disampaikan beberapa. Kalau memang dibutuhkan untuk misi pembangunan dan ekspor dengan beberapa perubahan, ya itu juga harus dilakukan. Jadi sebagai pembelajaran saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh seluruh anggota dan pimpinan Komisi 11. Saya rasa itu prinsip yang bagus, jadi saya terima Pak untuk nomor 2 ini. Saya hanya mau nanya mengenai Pelni Pak, ini jadi 1,5 dari 500 miliar.
Saya memahami bahwa kebutuhannya sangat besar, kalau bisa diberikan tambahan dengan melakukan review kapasitas dari perusahaannya juga Pak, dan sustainabilitas. Tapi saya memahami concern dari Komisi 11 bahwa untuk PLN dibutuhkan tadi kapal-kapal yang sudah melewati batas usia operasi. Ditambah dengan setelah batas usia operasi dengan memperhatikan Dan memperhatikan kapasitas perusahaan. Ya, mungkin itu saja Pak, kapasitas keuangan, dan nanti kami lihat kondisi dari PLN secara lebih. Gimana Pak? Ya, siap. ya kan, dengan memperhatikan. Sudah benar itu, memperhatikan kapasitas perusahaan. Dengan memperhatikan kan bisa aja DP-nya dari APBN, sisanya dari PLN sendiri kan bisa. Setelah memperhatikan kapasitas perusahaan. Atau mungkin nanti ditambah lagi karena masih kurang. Oke. Ya. Ya. Tanya, Pimpinan, sedikit tentang PT PLN pimpinan. silakan. Banyak juga boleh. Bercanda lama-lama. Ini terkait dengan kemarin KPK baru merilis tentang korupsi di PT PLN rugikan negara 9 miliar. Baru kemarin saat kita rapat pukul 13, KPK merilis pada pukul 14 taksiran kerugian negara sekitar 9 miliar. Juru bicara KPK mengungkapkan bisa bertambah dari 9 miliar itu tentang pembayaran asuransi fiktif yang ditangani oleh PT PLN Persero. Ya, berkaitan dengan jaminan kapal tenggelam terbalik dalam rangka maupun isi kapal dan pencemaran laut. Ya, jadi saya kira ini perlu kita tambahkan kesimpulannya dengan tata kelola. Kemarin saya juga menekankan tentang berian PNN itu juga dunia dengan pelayanan dan tata kelola. Jadi kita tidak memungkiri bahwa PLN membutuhkan kapal-kapal baru, tetapi ini harus ditambahkan dengan tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan. Tambahkan. Jadi pada saat kita rapat kemarin, ternyata KPK merilis tentang adanya kerugian negara 9 miliar dari PT PLN. Terima kasih. Mungkin tambahkan audit sama seperti tadi Pak. Audit dari BPK dulu aja kalau memang mau dilihat. Saya juga akan sangat senang kalau kita tahu dasarnya dari PLN dan untuk bisa kapal yang baru. Ya ditambahkan persis yang di LPI tadi Pak, untuk minta BPK melakukan audit. Anggarannya nggak disediakan. Ibu sediakan anggarannya. Jadi kita banyak yang kita audit. Gitu Bu. Ditambahkan itu. Jadi audit kinerja Dengan juga. tambahkan dengan memperhatikan audit Dan Mempermudah tugas Pak Misbah. copy paste dari LPI tadi. Sedikit Pak, sebelum diketok palu oleh Pak Kahar. Banyak juga boleh Pak. Nah, saya sedikit Pak, karena Pak Kahar udah ngode-ngode terus dari tadi. Pertama Pak Rio, hanya mengingatkan kembali. Kemarin khususnya PMN non-tunai, kan ada yang kita setujui sebelumnya, tapi diajukan lagi karena belum ada PP-nya. Nah, oleh sebab itu menurut saya hanya mengingatkan saja Bu, sehingga Pak Rio ini kalau non tunai nggak fokus, dia yang tunai aja yang dia fokus Pak.